Mereka menertawakanku, menyebutku menantu boros yang tak becus, atur uang suami. Mereka bilang, kami tak akan pernah bisa punya rumah. Tapi, coba lihat wajah mereka saat ku bilang kami baru saja membeli istana RP, 12 miliar tunai di kawasan elit. Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Jilbab coklat sederhana, yang kupakai mengepak pelan, ditiup angin sore. Aku duduk tenang di boncengan belakang motor Doni, tanganku memeluk erat kotak kado yang terbungkus kertas daur ulang. Rumah megah Yuki sudah terlihat dari kejauhan. Rumah itu berdiri angkuh dengan cat abu-abu terang yang masih mengkilat. Pagar besi hitamnya dihiasi balon warna-warni, seolah menyambut kemenangan. Ini adalah kemenangan adik iparku. Dan di benak Ibu Marta, kehadiran kami di sini hanyalah penegasan akan kekalahan kami. Suamiku, Doni, memarkir kendaraan roda duanya agak jauh, di ujung gang becek yang penuh sisa hujan semalam. Area depan rumah sudah sesak dipenuhi mobil-mobil kinclong milik kerabat dan kolega. Saat kami berjalan kaki menyusuri halaman itu, aku bisa merasakan tatapan menilai dari balik kaca mobil mereka. Kami hanya dua orang bersahaja yang datang ke sebuah pesta kemewahan. Doni berjalan menunduk, bahunya tampak lebih berat dari biasanya. Aku tahu, beban terberatnya bukan hanya soal motor tua itu, tetapi rasa bersalah karena belum bisa memberiku hidup yang nyaman. Setidaknya begitulah yang selalu ibunya dengungkan. Selama terhitung 5 tahun, aroma gulai kambing dan sate ayam menyeruak tajam begitu kami menginjakan kaki di ruang tamu. Suasana pesta yang riuh itu mendadak sunyi sesaat. Semua mata tertuju pada kami. Keheningan singkat itu terasa menusuk. Lalu, suara itu datang. Suara nyaring yang selalu memuat nada meremehkan. Milik Ibu Marta. Lihat siapa yang datang, seru Ibu Marta. Sengaja mengeraskan suara, agar semua orang mendengar. Ia muncul dari arah dapur, dibalut kebaya brokat berwarna emas yang mencolok, lehernya dililit kalung permata yang berkilauan. Wajahnya yang tebal oleh riasan, memindai kami dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seolah kami adalah barang diskonan yang tidak layak ada di sana. Anak sulungku dan istrinya. Ibu kira kalian tidak jadi datang karena malu tidak punya kendaraan bagus. Lihat, keringat Doni sampai bercucuran seperti itu. Makanya, kalau mencari pekerjaan yang benar, biar bisa membeli mobil seperti adiknya, serunya. Mengakhiri kalimatnya dengan tawa sumbang yang menyakitkan. Tawa itu pecah dari bibir para sepupu. Doni hanya bisa menunduk pasrah, menyalami tangan ibunya dengan takzim. Aku melakukan hal yang sama, mencium punggung tangan Ibu Marta. Meski rasa perih di hati ini sudah tak tertahankan, kuserahkan kotak kado itu dengan senyuman tulus. Ini ada sedikit kenang-kenangan, Bu, untuk rumah baru Yuki. Tangan Ibu Marta menyambutnya dengan ujung jari. Seolah jijik, ia menimbang kado itu sebentar. Lalu dengan cepat meletakkannya di atas tumpukan kado mahal lain. Pasti isinya spray murah, atau set gelas diskon lagi. Simpan saja di sana, biar pembantu yang bereskan. Cetusnya dingin, lalu berbalik meninggalkanku untuk menyapa tamu lain, yang menurutnya lebih bergengsi. Sudah terhitung 5 tahun, aku menjalani pernikahan ini. Dan 5 tahun pula aku selalu berusaha menelan perlakuan serupa. Tapi kali ini berbeda. Hinaan ini terasa lebih dalam. Ini bukan hanya tentang status finansial. Ini tentang harga diri suamiku, yang terus danyoking Jack di depan umum. Di hadapan seluruh keluarga besar. Doni, yang selama ini bekerja keras, membanting tulang, dihina sedemikian rupa, hanya karena belum bisa memamerkan kekayaan. Saat acara potong tumpeng tiba, sandiwara itu mencapai puncaknya. Ibu Marta berdiri di tengah ruangan, memegang gelas. Wajahnya memerah karena kebanggaan yang berlebihan. Ia memeluk Yuki dengan bangga, menceritakan betapa suksesnya anak bungsu kesayangannya itu,
yang mampu membeli rumah seharga sekitar 800 juta rupiah di usia yang masih belia. Ini baru namanya anak tahu diri, katanya lantang. Matanya kembali melirik tajam ke arah sudut tempat aku dan Doni duduk. Semua mata mengikuti arah pandangnya. Aku melihat tangan Doni mengepal di bawah meja. Nasi yang kami telan terasa seperti kerikil yang tersangkut di tenggorokan. Ibu Mata berjalan mendekat, tepat ke arah meja kami. Suaranya semakin meninggi, menusuk ke setiap sudut ruangan. Doni, dengar ibu baik-baik. Kapan giliranmu punya rumah sendiri? Sudah 5 tahun menikah? Masih saja menumpang di kontrakan petak bau got itu? Istrimu ini Farida, kerjanya apa saja di rumah? Makanya, kalau gaji pas-pasan, jangan boros. Jangan cuma bisa dandan pakai jilbab gaya-gaya, tapi tidak bisa mengatur keuangan suami. Tawa itu kembali meledak. Tawa yang kali ini terasa seperti sayatan pisau di telinga suamiku. Doni hendak berdiri. Matanya penuh amarah. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Namun kali ini, bukan untuk menahan. Genggaman itu terasa kuat, penuh keyakinan. Aku menatap matanya, memberikan isyarat. Sudah cukup. 5 tahun penantian sudah usai. Hari ini, saatnya perlawanan dimulai. Aku berdiri perlahan. Gesekan kursi plastik di lantai keramik terdengar nyaring, memecah sisa-sisa tawa di ruangan itu. Aku merapikan ujung jilbabku dengan anggun. Tidak ada raut sedih ataupun malu di wajahku. Hanya ketenangan yang mencekam. Aku menatap lurus ke mata Ibu Mata, 3 meter di depanku. Bu, kataku. Suaraku tidak berteriak, namun terdengar jelas dan tegas. Di tengah keheningan yang tiba-tiba. Terima kasih atas nasihatnya. Tapi sepertinya ibu salah paham. Ibu Marta mendengus, melipat tangannya di dada dengan angkuh. Alah, tidak usah membela diri. Buktinya kalian datang naik motor butut. Baju juga itu-itu saja. Kalau tidak miskin dan boros, lalu apa namanya? Pelit. Aku tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. 5 bulan yang lalu, kataku, jeda sejenak untuk membiarkan setiap kata tertanam. Kami sudah membeli rumah, Bu. Bukan rumah petak, dan bukan kontrakan. Kami membeli rumah tunai, tanpa cicilan, seharga 12 miliar rupiah, di kawasan elit Bukit Golf. Kalimat itu meluncur mulus, dan efeknya benar-benar mematikan. Ruangan itu hening. Angka 12 miliar rupiah menggantung di udara, membungkam semua cemoohan yang sebelumnya memekakkan telinga. Aku merasakan tangan Doni menggenggam tanganku semakin erat. Ini adalah awal dari babak baru, babak yang akan mengungkap kebenaran yang selama ini kami simpan rapat-rapat. Keheningan itu terasa mematikan. Angka 12 miliar rupiah yang baru saja kulontarkan tergantung di udara, melucuti setiap raut cemoohan dari wajah-wajah yang tadi tertawa. Mata Ibu Marta melebar tak percaya. Sementara para kerabat hanya saling pandang, mencoba mencerna keganjilan informasi yang baru saja mereka dengar dari menantu yang selama ini dianggap paling rendah. Namun, Ibu Marta adalah ratu dalam sandiwara. Sekejap kemudian, ia tertawa. Tawanya sumbang, dipaksakan, dan terdengar hambar. 12 miliar? Serunya, menepuk tangan sekali. Aduh Farida, kamu kalau mau menghayal jangan terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh sakit, loh, jual ginjal pun tidak akan cukup untuk membeli rumah segitu. Kalian mau pamer agar tidak malu kan? Tapi, caranya salah nak. Jangan mempermalukan keluarga dengan bualan kosong. Beberapa kerabat ikut terkekeh. Meski tawa mereka terdengar ragu, mereka melihat keseriusan yang membara di mata Doni, dan ketenangan yang tak tergoyahkan di wajahku. Aku tahu, kata-kata saja tidak akan mempan. Mereka hanya percaya pada apa yang bisa mereka lihat dan sentuh. Aku tidak membalas cemoohan itu. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru yang sengaja tidak pernah kami pamerkan selama ini. Tanpa bicara, aku berjalan menuju televisi pintar,
berukuran sekitar 50 inci yang terpajang gagah di dinding ruang keluarga Yuki. Layar itu sedang menampilkan slideshow foto prewedding. Yuki yang penuh gaya. Dengan gerakan tangkas, kusambungkan ponselku ke layar televisi melalui fitur canggih, screen mirroring. Layar berkedip, lalu berubah. Muncul galeri foto dan video beresolusi tinggi. Bolehkah saya pinjam layarnya sebentar Yuki? Tanyaku retoris. Karena aku sudah melakukannya. Aku menekan tombol putar pada sebuah video. Video itu dimulai dengan pemandangan gerbang otomatis setinggi sekitar 3 meter yang perlahan terbuka. Sebuah jalan masuk yang luas, dihiasi batu alam mahal, terhampar di hadapan kamera. Napas tertahan terdengar dari para tamu. Kamera bergerak masuk, memperlihatkan fasad bangunan bergaya Eropa klasik yang megah, dengan pilar-pilar putih raksasa yang kokoh menjulang tinggi. Halamannya luas, dipenuhi rumput Jepang yang terawat rapi, lengkap dengan air mancur di tengahnya. Video berlanjut ke bagian dalam, ruang tamu dengan lampu gantung kristal, yang menjuntai dari langit-langit, setinggi sekitar 6 meter. Lantai marmer Italia yang mengkilap, memantulkan cahaya dengan indah. Kamera beralih ke ruang keluarga, yang langsung menghadap ke kolam renang pribadi di belakang rumah, lengkap dengan area barbeque dan gazebo kayu jati. Itu, rumah siapa? Tanya salah seorang tante Doni. Suaranya bergetar, antara takjub dan tak percaya. Tidak percaya, ini rumah kami tante. Doni menjawab dengan suara berat dan penuh wibawa. Jauh berbeda dari Doni yang biasanya pendiam. Ia sudah berdiri di sampingku, menggenggam tanganku semakin kuat. Kami membelinya 5 bulan lalu, tunai. Sertifikat hak milik sudah atas nama saya dan Farida. Aku menggeser layar ponselku, menampilkan foto sertifikat tanah, yang jelas tertulis nama lengkap kami. Luas tanah 1000 meter persegi, dan yang paling penting, nilai taksiran pajak properti, yang membuat semua orang terdiam. Ibu Marta membeku. Gelas berisi sirup merah yang dipegangnya miring, menumpahkan cairan manis itu ke sepatu mahalnya, namun ia sama sekali tidak menyadarinya. Wajahnya memucat di balik lapisan bedak tebal. Rumah Yuki yang tadi ia bangga-banggakan, kini terasa seperti gudang sempit, jika dibandingkan dengan istana yang terpampang di layar. Kenapa? Ibu tidak tahu. Suara Ibu Marta keluar tercekat. Parau, kalau kalian punya rumah sebesar itu, harusnya syukuran diadakan di sana. Harusnya ibu yang pertama tahu. Kenapa kalian menyembunyikannya dari ibu kandung sendiri? Kalian anak durhaka. Aku menggeleng pelan. Tatapanku beralih mencari sosok Yuki. Adik iparku itu, berdiri di dekat pintu dapur. Wajahnya sepucat kertas. Tampak gelisah. Kami tidak menyembunyikannya, Bu. Ujarku. Suaraku kini terdengar tajam menusuk. Kami mengadakan syukuran beser-beseren sebulan setelah pindah. Kami mengundang sekitar 500 orang, termasuk rekan bisnis Mas Doni, kolega, dan tentu saja, keluarga besar. Lalu kenapa, Ibu tidak diundang? Jerit Ibu Marta, histeris. Aku menunjuk lurus ke arah Yuki. Telunjukku lurus dan tegas. Mengunci Yuki di tempatnya berdiri. Tanyakan pada putri kesayangan ibu itu. Tanyakan pada Yuki. Saya pribadi yang menitipkan undangan VVIP bersampul beludru merah untuk ibu dan keluarga besar kepada Yuki. Lengkap dengan uang transportasi, agar ibu bisa menyewa mobil yang nyaman untuk datang ke sana. Semua mata beralih menatap Yuki. Yuki gemetar hebat. Ia berusaha menghindar. Namun suara Doni menggelegar. Jangan bohong Yuki. Doni membentak. Aku punya rekaman CCTV. Saat Farida memberikan undangan itu padamu di kafe. Dan aku juga tahu, apa yang kamu lakukan, setelah keluar dari kafe itu. Kamu membuang undangan itu ke tempat sampah di parkiran. Kamu sengaja agar ibu tidak datang. Agar ibu tidak tahu kami sukses. Karena kamu takut ibu berhenti memujamu, dan mulai melihat kami. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, adalah keheningan yang penuh dengan bau skandal. Ibu Marta menatap Yuki dengan tatapan tidak percaya. Anak emas yang ia banggakan,
ternyata menjadi tembok penghalang antara dirinya dan anak sulungnya yang kaya raya. Rasa jijik dan muak kini menggantikan rasa sombong di dadaku. Sandiwara ini baru saja dimulai. Aku menyaksikan pemandangan di depanku tanpa berkedip. Yuki kini sudah menangis meraung-raung. Tangisnya bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan tangisan seorang pencuri yang tertangkap basah. Suaminya, Bagas, yang sedari tadi hanya diam di sudut, kini maju dan berusaha menyeret Yuki menjauh. Tapi Doni sudah mengambil langkah besar, memotong jalan mereka. Mau lari kemana Yuki? Doni bertanya tajam, suaranya dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Rekaman CCTV itu asli. Aku punya bukti transfer uang yang Farida berikan untuk biaya sewa mobil. Bahkan, aku tahu alasanmu membuang undangan itu. Kamu tidak mau ibu bangga padaku. Kamu tidak mau ibu tahu bahwa kami tidak sekadar menantu boros dan anak gagal. Yuki berlutut, memeluk kaki ibunya yang kini berdiri terpaku, terperangkap di antara dua kebenutan. Tidak, Bu. Itu tidak benar. Kak Doni bohong. Mereka memfitnahku. Ibu Marta akhirnya tersentak. Ia menepis tangan Yuki dengan kasar, lalu berbalik menatap kami. Tatapannya beralih dari kaget menjadi marah besar. Sudah, cukup dengan rumah itu. Rumah itu urusan Doni dan istrinya. Tapi ada masalah lain yang lebih penting, serunya lantang, mencoba mengalihkan perhatian dari aib Yuki. Ia menunjuk Doni dengan jari telunjuknya yang berhias berlian. Doni, ibu tidak peduli rumahmu 100 miliar pun, tapi selama 5 tahun ini, setiap ibu minta bantuan uang untuk renovasi rumah dan biaya berobat bapak, kamu selalu bilang tidak punya. Kamu bilang Farida boros. Kamu bilang kamu hanya punya gaji pas-pasan. Di mana semua uang tabunganmu? Kamu kemana kan 100 juta rupiah yang ibu titipkan untuk modal usahamu 2 tahun lalu? Kembalikan. Uang itu ibu kumpulkan dari keringat ibu. Akhirnya mereka sampai pada topik inti. Ini adalah alasan sebenarnya Ibu Marta selalu menyudutkan kami. Ia percaya kami menyembunyikan uangnya dan uang kami sendiri darinya. Aku bertukar pandang dengan Doni. Ia mengangguk. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih busuk. Kami tahu, Bu, ujarku dengan nada tenang, membiarkan Ibu Marta bingung dengan respons yang tidak defensif itu. Kami tahu ibu kehilangan uang 100 juta rupiah. Bukan hanya itu, kami juga tahu ibu kehilangan perhiasan emas yang nilainya setara dengan 50 juta rupiah yang seharusnya disimpan di brankas ibu. Ibu Marta terkejut. Matanya membelalak. Bagaimana kalian tahu soal perhiasan itu? Ibu tidak pernah bicara pada siapapun, karena kami adalah orang yang selama ini membiayai semua pengeluaran ibu dan bapak. Diam-diam, potong Doni. Suaranya kini kembali lembut namun tegas, seolah sedang menyampaikan putusan. Selama 5 tahun ini, uang kontrakan kami, uang bensin motor kami, dan penampilan kami yang sederhana ini, semuanya adalah kamuflase. Kami sengaja tampil miskin dan boros. Kami sengaja agar kami diabaikan, dan itu berhasil. Aku melangkah maju, membuka aplikasi perbankan di ponselku, menampilkan riwayat transaksi yang panjang. Bu, setiap kali ibu sakit, yang membayar biaya rumah sakit bukan Yuki, melainkan kami, atas nama Yayasan Sosial X. Setiap kali listrik rumah ibu mati karena belum dibayar, yang membayar adalah kami, dan setiap kali ibu kehilangan uang atau perhiasan, kami tahu siapa yang mengambilnya. Aku menggeser layar, menampilkan sederet transfer dana rutin, dengan nominal yang fantastis. Semua mengarah ke satu rekening yang sama. Uang 100 juta rupiah yang ibu titipkan pada Doni itu, sudah lama kembali ke tangan ibu. Namun, yang jadi pertanyaan, kemana uang itu menghilang setelah ibu terima kembali? Pandanganku kembali mengarah pada Yuki. Adik ipar Doni itu, kini tak lagi menangis, melainkan menatap kami dengan tatapan penuh kebencian
dan ketakutan. Sengaja kami tidak langsung melaporkan ke polisi. Lanjut Doni. Suaranya terasa dingin dan berat. Kami sengaja menunggu. Kami ingin melihat seberapa jauh parasit yang kami pelihara di keluarga ini akan merusak dirinya sendiri dan orang lain. Yuki mendadak berteriak. Suaranya melengking. Tidak. Kalian yang parasit. Kalian menghina kami. Kalian pamer kekayaan konyol. Kami pamer kekayaan sahat kudater, agar kami punya alasan kuat untuk melaporkanmu tanpa disalahkan. Kami sudah menyimpan bukti transfer dari rekening Ibu Marta ke rekening suamimu, Bagas, dengan keterangan bayar utang. Bayar utang apa Yuki? Bukankah ibu bilang uang itu hasil keringatnya? Kenapa uang hasil keringat ibumu ditransfer ke rekening suamimu hanya 2 minggu setelah kami serahkan? Ibu Marta limbung. Ia memegang kepalanya, seolah dunianya runtuh. Ia menoleh ke arah Yuki dan Bagas dengan mata nanar. Kamu yang mengambilnya Yuki, bisiknya. Suaranya kini hanya berupa desahan. Dan tidak hanya itu Bu, kataku lagi, memastikan pukulan ini benar-benar telak. 5 bulan lalu, saat kami membeli rumah 12 miliar rupiah ini, kami langsung memblokir semua akses keuangan kami. Dari jangkauan siapapun, termasuk dari rekening ibu. Kami sudah sangat lelah memberi tanpa dihargai. Kami sudah lelah melihat hasil kerja keras kami dipakai untuk membiayai gaya hidup orang lain, yang bahkan tega membuang undangan pernikahan kami. Aku menggenggam tangan Doni. Kini, aku merasa sepenuhnya lega. Beban 5 tahun sandiwara itu akhirnya terangkat. Kami tidak lagi menantu boros yang tak tahu diri. Kami adalah korban yang akhirnya melawan. Tubuh Ibu Marta terhuyung, seolah tiang penyangga hidupnya baru saja dicabut paksa. Ia tidak lagi melihat kemewahan di sekitarnya. Tidak lagi melihat kue ulang tahun Yuki yang indah. Yang ia lihat hanyalah bakti-bakti di ponselku. Data transfer ke rekening Bagas, suami Nia Yuki, yang menunjukkan pengkhianatan sejati. Air mata akhirnya menetes, membasuh eyeliner tebal di matanya. Air mata yang seharusnya sudah lama tumpah karena rasa rindu, bukan karena aib. Kerabat-kerabat lain mulai berbisik. Suara mereka terdengar seperti gerombolan lebah yang merundung sarangnya. Mereka yang tadinya tertawa paling kencang, kini menunduk dalam-dalam karena malu. Aku bisa merasakan tatapan jijik bercampur simpati yang dilemparkan ke arah Yuki, yang kini sudah terduduk lemas di lantai marmer, wajahnya kotor oleh air mata dan riasan luntur. Ibu tidak percaya. Tidak mungkin. Lirih Ibu Marta. Suaranya kini tinggal serpihan. Yuki, dalam keputusasaan tiba-tiba menjerit histeris dan menudingku. Kalian yang menjebak kami. Kalian berpura-pura miskin agar kami terlihat jahat. Kalian yang licik. Kalian tidak pantas kaya. Aku hanya memandangnya. Kebenciannya begitu telanjang, begitu menyedihkan. Doni melangkah maju, berdiri persis di depan ibunya. Ia tidak lagi melihat Yuki. Fokusnya hanya pada Ibu Marta. Ibu tidak perlu mencari alasan lain, Bu, kata Doni. Nadanya lembut, namun penuh kekuatan yang menusuk. Kami tidak menjebak siapapun. Kami hanya bersembunyi. Kami bersembunyi selama 5 tahun, karena kami tahu, apapun yang kami lakukan, Ibu tidak akan pernah bangga. Kami di mata ibu hanyalah anak sulung yang gagal, yang gajinya habis karena memiliki istri yang dibilang boros. Doni menarik napas panjang. Tatapannya menyiratkan kesakitan yang tak terperi. Tahukah ibu, di saat kami berdua sedang merayakan keberhasilan besar kami di perusahaan, di saat itu juga, ibu menelpon dan malah menanyakan, kapan Doni bisa beli mobil seperti adiknya. Atau saat kami sedang bersemangat membangun yayasan sosial, ibu malah bilang, jangan buang-buang uang untuk orang lain. Lebih baik berikan uang itu pada Yuki, yang lebih tahu cara mengaturnya. Ibu tidak pernah melihat usaha kami, Bu. Ibu hanya melihat Yuki. Setiap kata Doni adalah cambuk yang menghantam hati ibunya.
Kami memutuskan untuk hidup diam-diam. Farida memilih mengenakan jilbab sederhana dan pakaian biasa. Aku tetap naik motor butut. Kami sengaja menyewa kontrakan petak yang ibu anggap hina itu. Padahal kami mampu membeli 10 unit rumah Yuki. Tunai. Kami ingin tahu sampai sejauh mana kasih sayang ibu pada kami tulus, atau hanya sebatas uang. Doni berhenti sejenak, membiarkan kebenaran yang pahit itu meresap. Dan hari ini, kami tahu, bahkan setelah semua kesuksesan yang kami raih, ibu tetap lebih memilih Yuki yang mencuri uangmu, yang merencanakan kejatuhan kami, daripada kami, yang selama ini menanggung semua biaya hidupmu di balik layar. Aku mengeluarkan kunci mobil dari tas. Kunci berlogo M yang elegan, dan meletakkannya perlahan di atas meja, di samping tumpukan kado. Bunyi benturan logam dan kayu terdengar nyaring. Kunci mobil baru, Bu, kataku. Kami tidak datang naik motor butut, kami datang membawa mobil baru yang kami parkir sedikit jauh, karena kami sudah tahu akan terjadi drama seperti ini. Wajah Ibu Marta kini basah oleh linangan air mata. Ia tidak lagi marah, hanya terlihat kosong dan hancur. Ia mencoba meraih tangan Doni, namun Doni mundur selangkah dengan sopan. Mulai hari ini, Bu, ujar Doni tegas, kami akan menarik semua dukungan finansial yang selama ini kami berikan melalui Yayasan X. Kami tidak akan lagi menanggung biaya hidup Yuki dan suaminya. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan mereka. Kami berbalik. Kami berjalan perlahan meninggalkan pesta itu. Meninggalkan bau gulai dan aroma aib yang memualkan. Tak ada seorang pun yang berani menghentikan langkah kami. Pesta yang tadinya riuh kini sunyi, seperti kuburan. Aku berjalan di samping Doni, merasakan kehangatan tangannya yang menggenggamku erat. Begitu kami sampai di mobil mewah kami, yang terparkir anggun di ujung jalan, Doni membukakan pintu untukku. Di dalam mobil yang senyap, ia menyandarkan kepala di bahuku. Apakah ini terlalu jahat, Farida? Bisiknya. Suaranya penuh kesedihan. Aku memeluk kepalanya, membelai rambutnya lembut. Tidak, sayang. Ini adalah self-love, kataku. Ini adalah awal dari kebebasan kita, Doni. Tidak ada lagi sandiwara, hanya ada kita berdua. Dan hidup baru yang layak kita dapatkan. Kami menyalakan mesin, meninggalkan rumah megah Yuki, dan penderitaan 5 tahun di belakang kami, menuju istana 12 miliar rupiah milik kami, di mana tidak ada cemoohan, dan hanya ada kedamaian. Doni memacu mobil perlahan, meninggalkan gang sempit, dan perumahan padat, yang menjadi lokasi pertarungan terakhir kami. Di dalam mobil mewah berkapasitas 5 penumpang ini, keheningan terasa begitu berat. Namun anehnya, damai, tidak ada lagi kebutuhan untuk menjaga penampilan. Tidak ada lagi kecemasan akan tatapan meremehkan. Aku merasakan punggung tanganku yang masih digenggam erat oleh Doni. Genggaman itu adalah jangkar yang menahan badai emosi yang baru saja kami lepaskan. Aku minta maaf, sayang, bisik Doni. Suaranya terdengar serak. Aku tahu kamu juga terluka karena harus bersandiwara selama 5 tahun. Aku menggeleng, meletakkan kepalaku di bahunya. Jangan pernah meminta maaf, Mas. Semua yang kita lakukan adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Aku tidak menyesal, yang kusesali hanya satu. Kenapa aku tidak melakukannya lebih cepat? Ada jeda singkat, hanya diisi oleh suara mesin mobil yang halus. Bukan salah kita jika mereka buta, Mas. Bukan salah kita jika kebohongan lebih nyaman untuk mereka daripada kebenaran yang pahit. Sekitar 45 menit kemudian, kami memasuki gerbang kawasan elit Bukit Golf. Jajaran pohon rindang dan lampu taman yang elegan menyambut kami. Kami tiba di rumah kami, di mana pilar-pilar putih raksasa menjulang megah, persis seperti yang terekam dalam video tadi. Halamannya yang luas diselimuti kabut tipis malam hari. Saat kami melangkah melewati pintu utama yang terbuat dari kayu jati kokoh, aku merasakan gelombang kelegaan dan kepemilikan. Bau gulai dan riasan luntur yang menempel di baju kami
segera tergantikan oleh aroma lavender dan kayu cedar yang menenangkan. Ini adalah rumah yang kami beli tunai. Hasil kerja keras Doni yang selalu dihina dan dipertanyakan kejujurannya. Ini adalah istana kami yang senyap. Tempat kami membangun mimpi tanpa campur tangan dan cemoohan. Aku duduk di sofa beludru ruang tamu, membiarkan diriku tenggelam dalam kelembutan bantal yang mewah. Doni duduk di sampingku, meraih tanganku, dan menciumnya lembut. Aku ingat, katanya. Tatapannya menerawang ke kolam renang di balik kaca besar. Saat kita pertama kali curiga, ada yang tidak beres. Itu sekitar 3 bulan setelah bapak sakit. Aku tahu uang yang kuberikan pada ibu untuk biaya berobat mendadak hilang. Aku curiga ada yang menguras rekening ibu secara rutin. Saat itu, aku langsung memutus semua akses keuanganku, dan kita sepakat memulai sandiwara menjadi pasangan pas-pasan, dan kita benar. Timpalku. Yuki dan suaminya melihat kita lemah dan miskin, dan mereka merasa aman untuk terus mengambil tanpa ketahuan. Mereka tidak akan pernah menuduh kita, menantu boros dan gagal ini, sebagai dalang di balik kemewahan tersembunyi. Mereka malah sibuk mengurus rumah 800 juta rupiah mereka, yang mereka beli dengan uang lelah ibu. Sementara uang lelah itu sebenarnya uang yang kita transfer balik ke ibu. Hati ini terasa perih, bukan karena uang 100 juta rupiah yang hilang dicuri, melainkan karena kebodohan dan kekejaman seorang adik pada kakaknya, dan sikap pilih kasih seorang ibu yang buta. Bagaimana dengan ibu, Mas? Apakah kamu menyesal? Tanyaku pelan. Doni menggeleng tegas. Aku tidak menyesal, aku sedih, Farida. Sangat sedih, tapi ini adalah harga yang harus kita bayar untuk harga diri kita sendiri. Jika ibu masih ingin bersikap kasar dan lebih memilih parasit di keluarga, itu adalah pilihannya. Kami sudah memberinya semua yang dia butuhkan. Tapi yang dia inginkan hanyalah kebanggaan yang salah tempat. Ia berdiri, menarikku untuk ikut berdiri. Kami berjalan menuju balkon di lantai atas. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan. Mulai sekarang, kita fokus pada yayasan kita. Semua uang kita, semua waktu kita curahkan untuk orang-orang yang tulus menghargai bantuan, ujar Doni. Kita akan tetap menjadi anonim bagi keluarga, namun kita akan menjadi harapan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Aku bersandar di dada Doni. Aku tahu, konflik ini mungkin belum benar-benar berakhir. Mungkin akan ada telepon penyesalan, tangisan palsu, atau bahkan ancaman. Tapi, di tempat yang tenang ini, di istana kami yang berharga 12 miliar rupiah, aku merasa terlindungi. Kami telah berjuang dan menang. Kami tidak hanya memenangkan pertempuran finansial. Kami memenangkan kembali jiwa kami. Kami berdua berdiri di atas pilar-pilar kokoh yang kami bangun sendiri, siap menghadapi babak kehidupan selanjutnya, tanpa rasa takut atau malu. Kebebasan terasa semanis ini. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai sutra di kamar utama, menyentuh wajahku dengan kehangatan yang lembut. Aku membuka mata, dan yang pertama kulihat adalah Doni, tidur lelap di sampingku, tanpa beban. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya tidur dengan senyaman ini. Selama 5 tahun sandiwara itu, bahkan dalam tidurnya, bahu Doni selalu terlihat tegang, seolah siap menghadapi serangan kapan saja. Sekarang, ketegangan itu lenyap, digantikan oleh kedamaian yang mendalam. Aku bangkit, berjalan ke balkon. Udara pagi terasa sejuk, dan pemandangan lapangan golf di kejauhan sungguh menyejukkan mata. Aku bisa mendengar suara gemericik air dari kolam renang pribadi di bawah. Ini bukan hanya kemewahan, ini adalah benteng ketenangan kami. Hanya berselang kurang dari 24 jam sejak ledakan emosi kemarin. Namun rasanya seperti kami baru saja mengakhiri sebuah era dan memulai kehidupan yang baru. Saat aku kembali ke kamar, kulihat Doni sudah bangun dan sedang memegang ponselnya. Raut wajahnya kembali serius, namun tidak lagi terluka. Mereka sudah mulai sayang, katanya, tanpa perlu kutanya.
Ia menunjukkan layar ponselnya. Itu adalah pesan beruntun dari Ibu Marta. Penuh huruf kapital dan tanda seru. Doni, jangan keterlaluan. Ibu yakin Farida mempengaruhimu. Uang 100 juta itu hilang karena ibu salah transfer. Kenapa kalian sekejam ini pada ibu kandung sendiri? Jangan jadikan ibu gila. Pesan itu menyakitkan, bukan karena kata-kata Nia, melainkan karena keengganannya untuk menerima kenyataan, untuk mengakui kesalahan Yuki, atau sekadar meminta maaf atas penghinaan yang bertahan-tahan. Ia lontarkan. Apa yang akan kamu balas, Mas? Tanyaku. Doni menggeleng, lalu mengetik pesan singkat. Aku hanya akan mengirim pesan ini sekali. Ia menunjukkan pesannya. Mulai hari ini, semua komunikasi hanya melalui pengacara. Kami tidak lagi membahas masalah keuangan keluarga. Kami berharap ibu bisa menyelesaikan masalah internal dengan Yuki tanpa melibatkan kami. Doni dan Farida. Selesai. Sebuah babak ditutup dengan profesionalisme yang dingin. Kami telah memilih batas, dan kami akan menjaganya. Setelah sarapan, Doni menghabiskan waktu 2 jam di ruang kerjanya yang luas. Ia tidak sedang bekerja untuk perusahaannya, tetapi sedang memfinalisasi penarikan semua jaminan dana yang selama ini ia berikan untuk beberapa aset Yuki. Kami harus membersihkan diri sepenuhnya. Doni juga menyerahkan semua dokumen legalitas yang membuktikan pencurian itu kepada tim pengacara kami. Memberi mereka waktu 14 hari untuk melihat apakah Yuki dan Bagas akan mengembalikan uang 100 juta rupiah yang mereka curi, atau menghadapi tuntutan. Kami tidak menginginkan uang itu. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan, sekaligus memberi pelajaran yang sangat keras kepada mereka. Siang harinya, kami beranjak dari kemewahan rumah kami menuju Yayasan X. Kontrasnya begitu tajam. Yayasan itu terletak di kawasan padat, di sebuah bangunan sederhana, namun terawat baik. Begitu kami masuk, kami disambut oleh senyum ramah dari sekitar 300 anak yatim piatu yang menjadi penerima manfaat yayasan kami. Tong Farida, Om Doni, teriak mereka riang. Disinilah hati kami sebenarnya berlabuh. Disinilah uang 12 miliar rupiah kami terasa sangat berharga. Bukan untuk membeli pilar marmer, melainkan untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan pendidikan terbaik, makanan bergizi, dan kasih sayang yang tulus. Aku duduk di ruang kelas, mendengarkan anak-anak itu bernyanyi. Mereka adalah keluarga yang tulus menghargai kehadiran kami, yang memberikan cinta tanpa syarat atau label status. Doni duduk di sampingku, bahunya kini terasa ringan dan kuat. Ia tersenyum. Senyum yang nyata, yang tidak perlu menyembunyikan rasa sakit atau amarah di baliknya. Di sini, aku tidak perlu sandiwara, sayang, bisik Doni. Di sini, aku hanya Doni, dan kamu hanya Farida. Tidak ada menantu boros, tidak ada anak gagal, hanya ada 2 orang yang mencoba berbuat baik. Aku meraih tangannya, merasakan cincin pernikahan kami yang sederhana, yang sengaja kami pakai untuk menyamarkan kekayaan. Terasa dingin dan nyaman di jariku. Kekayaan sejati kami bukanlah rumah besar, mobil mewah, atau saldo rekening yang mencengangkan. Kekayaan sejati kami adalah kedamaian yang kami temukan setelah berani berdiri untuk diri sendiri. Kami telah memutuskan hubungan dengan racun di keluarga besar kami, dan kini kami mulai membangun fondasi baru, fondasi kebebasan dan kasih sayang yang tulus. Keputusan yang kami ambil adalah keputusan tersulit, namun yang paling membebaskan dalam hidup kami. Tepat 14 hari setelah kami mengirimkan pesan terakhir yang dingin melalui Doni, pengacara kami mengirimkan laporannya. Yuki dan suaminya, Bagas, gagal mengembalikan uang 100 juta rupiah yang mereka curi dari Ibu Marta. Mereka memilih untuk lari dari tanggung jawab. Konsekuensinya, beberapa aset yang mereka banggakan, termasuk rumah kecil yang baru dibeli Yuki, terpaksa disita. Sebuah akhir yang menyedihkan, namun tak terhindarkan. Mereka yang terbiasa hidup dari keringat orang lain,
kini harus menghadapi kenyataan pahit, tanpa jaring pengaman finansial. Kami menerima laporan itu di ruang kerja Doni. Sambil menikmati kopi pahit yang wangi, kami tidak merasakan kepuasan, hanya rasa hampa. Kemenangan ini terasa mahal. Ibu Marta mencoba menghubungi kami melalui Bibi Reni 5 kali hari ini, kataku, meletakkan ponsel yang menampilkan rentetan pesan dari Bibi Doni. Ia bilang, Yuki hilang, dan ibu sangat menderita. Ia menyalahkan kita, Mas. Doni mendongak dari dokumennya. Sorot matanya menunjukkan rasa lelah, bukan amarah. Kita sudah tahu, ini akan terjadi, sayang. 5 tahun kita bersandiwara, dia tidak pernah mencoba memahami kita. Ibu hanya akan melihat kita ketika dia merasa kehilangan sesuatu. Biarkan pengacara kita yang menangani ini. Kita tidak akan merespons. Sore itu, tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari ponsel Doni. Itu adalah pesan singkat, bukan dari Ibu Marta, melainkan dari Bapak Doni, yang selalu diam dan tak pernah mencampuri urusan keuangan Ibu Marta, mengirimkan foto. Foto itu adalah figura tua, berisi foto pernikahan Doni dan aku, yang bertahan-tahan disembunyikan Ibu Marta, karena ia tidak setuju dengan pilihanku. Di bawah foto itu, ada pesan singkat. Bapak bangga padamu, nak. Uang hilang bisa dicari. Harga diri kalian tidak ternilai harganya. Jaga istrimu baik-baik. Bapak tahu, kamu anak yang jujur. Air mataku menetes. Ini adalah pengakuan yang kami butuhkan. Bukan dari Ibu Marta yang penuh syarat, melainkan dari Bapak, yang melihat kebenaran tanpa perlu kata-kata. Doni tersenyum lega. Air matanya juga sempat menetes. Itu adalah validasi yang mengobati luka 5 tahun penantian. Kami memutuskan untuk segera mengatur kunjungan diam-diam ke rumah Bapak. Malam harinya, kami makan malam di ruang makan kami yang mewah. Namun hanya diterangi cahaya lilin lembut, menciptakan suasana yang intim dan sederhana. Di tengah kemegahan istana 12 miliar rupiah ini, yang kami nikmati hanyalah nasi hangat dan lauk rumahan yang dimasak Farida. Dulu, saat kita masih di kontrakan petak, setiap malam aku selalu cemas. Kenang, Doni, memecah keheningan. Aku cemas ibu akan datang dan menghina masakanmu. Aku cemas Yuki akan menuntut uang pinjaman. Sekarang, sambungku, menggenggam tangannya di atas meja. Kita hanya perlu cemas, bagaimana cara kita menghabiskan kekayaan ini untuk hal yang lebih bermakna. Tidak ada cemoohan, hanya kebebasan memilih. Kami menghabiskan malam itu dengan membahas rencana Yayasan X. Kami tidak ingin berhenti, hanya membantu 300 anak yatim. Doni berencana menggunakan sebagian dari asetnya untuk mendirikan dana bergulir tanpa bunga bagi 10 orang pengusaha mikro yang mengalami kesulitan finansial. Dia ingin membantu orang lain yang mungkin bernasib sama dengannya, dihina atau diremehkan, namun memiliki kejujuran dan etos kerja tinggi. Kita akan membuktikan, Farida, kata Doni, matanya bersinar penuh tekad, bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa besar rumahmu, tetapi seberapa besar kamu mampu membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Aku tahu, sandiwara 5 tahun itu telah berakhir. Namun pelajaran yang kami petik akan abadi. Kami belajar bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada hubungan keluarga yang beracun. Kami belajar bahwa kesetiaan di antara kami berdua adalah aset terbesar kami. Kami memilih untuk tidak menjadi pahit, tetapi untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku melihat sekeliling, pada dinding marmer, pilar kokoh, dan lampu kristal yang indah. Mereka adalah simbol nyata dari kerja keras dan kesabaran kami. Tetapi harta yang paling berharga tetaplah senyum Doni yang tulus dan damai. Senyum yang menunjukkan ia akhirnya bebas. Kami menutup malam itu dengan pelukan hangat, menyadari bahwa kami tidak hanya membeli rumah, kami membeli kedamaian yang selama ini begitu mahal harganya.
babak kehidupan yang baru ini, babak kejujuran, baru saja dimulai. Kunjungan kami pada Bapak berlangsung hening. Namun, syarat makna, kami meninggalkan mobil mewah kami agak jauh, memilih berjalan kaki menuju rumah tua itu, seperti yang biasa kami lakukan dahulu. Kali ini, tidak ada rasa malu, hanya ada ketulusan. Bapak menyambut kami di teras, dengan senyum yang lelah. Namun matanya memancarkan rasa bangga, yang tak terhingga. Ibu Marta, tidak ada. Ia sedang mengurus masalahnya sendiri. Doni hanya mengatakan itu dengan singkat. Kami duduk di ruang tamu yang sudah lama terasa asing bagi kami. Doni tidak banyak bicara. Ia hanya memeluk Bapak. Pelukan yang menyampaikan seluruh rasa sakit dan kelegaan. 5 tahun terakhir, Bapak mengerti, Nak, kata Bapak. Suaranya pelan dan menenangkan. Ibumu, dia mencintai Yuki dengan cara yang salah. Bapak tahu, kalian tidak pernah boros. Bapak tahu, kalian anak yang jujur. Bapak hanya diam, karena tak ingin ada pertengkaran di rumah ini. Bapak menyerahkan figura foto pernikahan kami yang ia selamatkan, kini bersih, dan diletakkan di meja kecil di samping sofa. Itu adalah pengakuan yang lebih berharga daripada semua uang di dunia. Kami menghabiskan 2 jam di sana, bukan untuk mengeluh atau bercerita, tetapi untuk berbagi kehangatan sebagai ayah dan anak. Sebelum pergi, Doni memastikan semua kebutuhan Bapak tercukupi dengan jalur finansial yang aman dan tidak bisa diakses siapapun kecuali dirinya. Kami tidak lagi menyembunyikan kekayaan, kami menyembunyikan alur kebaikan kami. Beberapa hari kemudian, kami meluncurkan program dana bergulir untuk pengusaha mikro di bawah naungan Yayasan X. Kami memilih 10 orang pengusaha yang memiliki integritas tinggi, yang selama ini berjuang mati-mission tanpa modal besar. Saat aku melihat wajah-wajah penuh harapan mereka, aku menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari kekayaan Doni. Bukan untuk dipamerkan dan memicu kecemburuan, tetapi untuk menjadi jembatan bagi mimpi orang lain. Selamat, Bapak dan Ibu semua, kata Doni dalam sambutannya. Suaranya tegas dan tulus. Kekuatan terbesar sebuah bisnis bukanlah modal 12 miliar rupiah, tetapi kepercayaan. Kami percaya pada kejujuran dan kerja keras Anda. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Suami yang dulu dihina karena motor butut, kini menjadi harapan bagi banyak orang. Keputusan kami untuk mundur dari drama keluarga, ternyata membawa kami ke panggung yang jauh lebih bermakna. Seminggu kemudian, kami menerima laporan terakhir. Yuki dan Bagas akhirnya menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Bukan dari kami, tetapi dari hukum. Setelah aset mereka disita, mereka terpaksa pindah dan memulai hidup baru tanpa sokongan siapapun. Ibu Marta mengirimkan pesan permohonan maaf yang panjang, penuh penyesalan, tapi kami tahu jarak adalah penyembuh terbaik. Kami meresponsnya dengan mengirimkan bunga dan kartu ucapan singkat yang menegaskan bahwa kami memaafkan. Tetapi kami memilih untuk hidup mandiri dan fokus pada tujuan kami. Keluarga, kami simpulkan, adalah pilihan yang harus dibangun dengan rasa hormat, bukan kewajiban yang ditimbulkan oleh rasa bersalah. Malam itu, Doni dan aku merayakan kebebasan kami dengan makan malam spesial di rumah kami. Di teras belakang, menghadap kolam renang yang memantulkan cahaya bintang, kami menyalakan musik jazz yang tenang. Doni meraih tanganku, matanya menatapku lekat. Kita sudah melewati badai terberat, Farida. Kita sudah melalui sandiwara 5 tahun yang menyakitkan. Sekarang, apa impian kita yang baru? Impian yang hanya untuk kita berdua. Aku tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Aku ingin membawa Yayasan X sampai ke tingkat nasional, Mas. Dan setelah itu, aku menarik napas. Mataku berkaca-kaca. Aku ingin memiliki istana kecil kita sendiri. Di dalam istana 12 miliar rupiah ini, Doni mengerti. Ia memelukku erat. Tentu saja sayang.
Kita akan membangun istana kecil kita, Farida. Istana yang diisi dengan tawa, kejujuran, dan kebahagiaan yang tidak perlu kita sembunyikan lagi. Babak kehidupan kami telah berubah 180 derajat. Kami mengorbankan popularitas di mata keluarga demi menjaga integritas kami. Dan pada akhirnya, integritas itu menjadi hadiah terbesar kami. Aku menyadari, kekayaan terbesar bukanlah apa yang kami miliki, tetapi siapa kami di mata satu sama lain. Kami telah memilih kedamaian, dan kedamaian itu ternyata terasa lebih mewah daripada marmer Italia di lantai rumah kami. 3 bulan berlalu sejak malam, di mana kami memutuskan untuk melepaskan segala topeng dan sandiwara. Rutinitas hidup kami kini berjalan seperti sungai yang mengalir tenang, jauh dari riak-riak keruh drama keluarga. Pagi hari kami dihabiskan dengan perencanaan di ruang kerja, memastikan setiap sen dari harta yang kami miliki membawa dampak positif. Sore hari adalah waktu yang paling kunantikan. Kami menghabiskan waktu di Yayasan X, menyaksikan 300 anak tertawa riang, bersemangat belajar. Yayasan kami tumbuh pesat. Program dana bergulir yang kami berikan kepada 10 orang pengusaha mikro menunjukkan hasil luar biasa. Mereka yang tadinya berdagang di pinggir jalan dengan modal pas-pasan, kini memiliki toko kecil yang ramai. Mereka mengirimkan pesan terima kasih yang tulus, tanpa embel-embel, dan tanpa pernah tahu bahwa donatur utama mereka adalah pasangan yang 3 bulan lalu dicap boros oleh keluarga besar. Kehidupan di istana, 12 miliar rupiah kami terasa sangat alami. Kami mengisi kemegahan ini dengan kehangatan. Tidak ada lagi rasa takut bahwa kemewahan ini akan disalahgunakan atau dicuri. Suatu sore, saat aku sedang menikmati teh di teras, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, namun kuputuskan untuk menjawab. Hello, Farida, ini Tante Mirna, sepupu Doni yang di Jakarta. Lama tidak bertemu. Astaga, Tante dengar kabar tentang Doni yang sukses besar. Tante benar-benar kaget. Suara Tante Mirna terdengar terlalu manis dan mendesak. Ia adalah salah satu kerabat yang tertawa paling keras saat Ibu Marta menghina motor butut kami dulu. Oh, halo Tante, jawabku ramah, namun menjaga jarak. Iya, alhamdulillah. Tante Mirna langsung masuk ke inti pembicaraan. Begini sayang, Tante mau minta bantuan. Anak Tante, Riko, baru lulus kuliah, tapi masih kesulitan cari kerja. Tante dengar Doni punya banyak koneksi di bisnis properti. Mungkin Riko bisa magang di perusahaan kalian? Hanya butuh gaji kecil kok. Yang penting, masuk dulu. Permintaan ini adalah ujian terakhir bagi batasan yang sudah kami bangun. Dulu, mungkin aku akan merasa tidak enak hati dan memaksakan Doni membantu. Namun, 5 tahun sandiwara itu telah mengajarkan kami bahwa bantuan harus diberikan berdasarkan integritas, bukan hubungan darah yang transaksional. Aku tersenyum tipis. Maaf Tante, kami sudah lama tidak terlibat langsung dengan urusan perekrutan. Doni sudah menyerahkan semua itu pada manajer profesional kami. Lagi pula, perusahaan kami hanya menerima karyawan melalui jalur terbuka. Tapi Tante bisa menyarankan Riko mendaftar di Yayasan X. Kami punya program pelatihan kewirausahaan gratis, agar dia bisa mandiri. Tante Mirna terdiam. Permintaan uang atau posisi ditolak, digantikan oleh tawaran kerja keras. Oh, Yayasan M. Baiklah, nanti Tante sampaikan, katanya kecewa. Lalu buru-buru menutup telepon. Aku meletakkan ponsel itu, merasakan kemenangan kecil. Kami tidak perlu marah atau membentak. Kami hanya perlu menunjukkan batasan dengan elegan. Kami tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Kami hanya membutuhkan rasa hormat mereka. Dan itu sudah kami dapatkan. Malam itu, Doni kembali dari kantor membawa buket bunga mawar putih. Ia menemukanku di kamar, sedang menatap pantulan diriku di cermin besar.
Kenapa menatap cermin sayang? Terpesona oleh kecantikanmu? Godanya. Memelukku dari belakang. Aku tertawa kecil. Lalu membalikkan badan, meraih tangannya, dan meletakkannya di perutku yang masih rata. Aku hanya sedang berbicara dengan calon partner bisnismu yang baru, Mas. Kataku, air mataku menetes penuh kebahagiaan. Aku hamil, Mas, 3 bulan. Doni mematung sesaat. Bunga mawar itu terjatuh di karpet bludru. Ekspresi kagetnya segera berubah menjadi euforia yang tak tertahankan. Ia mengangkatku tinggi-tinggi, berputar-putar di kamar itu. Kita akan punya anak, Farida. Istana kecil kita akan terisi. Suaranya terdengar haru. Di tengah pelukan itu, aku tahu sandiwara 5 tahun itu telah berakhir sepenuhnya. Penderitaan dan pengorbanan kami dibayar tuntas. Anak ini adalah simbol kemenangan sejati. Ia lahir di rumah yang penuh kejujuran, lahir dari cinta yang diuji oleh pengkhianatan dan fitnah. Namun tetap teguh. Kami tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kami hanya perlu fokus membangun warisan terpenting. Keluarga yang penuh integritas dan cinta tanpa syarat. Hidup kami yang baru dimulai dari titik ini. Titik di mana kebahagiaan kami adalah hak kami sepenuhnya. Tidak ditentukan oleh pandangan orang lain. Apalagi oleh selembar uang. 9 bulan kemudian, aku berdiri di kamar bayi, menyentuh lembut tirai sirih putih yang bergerak pelan, ditiup angin pendingin ruangan. Kamar itu dipenuhi cahaya alami, dindingnya dicat warna hijau muda yang menenangkan, dan di tengahnya berdiri ranjang bayi kayu jati yang kukuh. Kamar ini adalah simbol utama dari kebebasan kami. Kami mendesainnya dengan penuh cinta, tanpa memedulikan tren atau opini siapapun. Setiap perabotan dipilih karena kenyamanan, bukan harga. Doni masuk, membawa 2 gelas susu hangat. Perutku yang sudah membesar membuatku berjalan lambat. Namun hatiku terasa ringan. Sedang berbicara dengan jagoan kita, sayang? Tanyanya, meletakkan gelas di meja samping. Aku bersandar padanya. Aku sedang berjanji padanya. Berjanji bahwa dia tidak akan pernah tahu apa itu sandiwara. Dia akan tumbuh di rumah ini. Rumah 12 miliar rupiah yang kami beli dengan integritas, bukan dengan kebohongan. Doni memelukku erat dari belakang. Aku sering berpikir, Farida, andai saja kita tidak melalui 5 tahun yang menyakitkan itu, apakah kita akan sekuat ini? Mungkin kita akan menjadi sepasang suami istri biasa, yang kebahagiaannya rapuh dan tergantung pada pujian Ibu Marta. Mungkin, balasku, merasakan kehangatan tangannya di perutku. Tapi justru, pengkhianatan dan fitnah itu yang menjadi fondasi kita. Kita diuji oleh uang dan keluarga. Dan kita memilih untuk tetap berdiri tegak bersama. Kami tidak pernah sekalipun menyalahkan satu sama lain. Meskipun keadaan begitu menekan, kami telah melewati fase tersulit. Rasa sakit karena kehilangan keluarga. Kami menerima bahwa Ibu Marta, meskipun mengirimkan kartu ucapan dan bunga, tetap tidak bisa memutuskan ikatan emosionalnya dengan Yuki. Ia memilih untuk tetap berada di tengah, menjalani hidup yang penuh drama dan kepura-puraan. Kami tidak lagi menghakimi, kami hanya mendoakan dan menjaga jarak. Namun, Bapak adalah pengecualian. Sejak kunjungan singkat kami dulu, Bapak menjadi tamu rutin kami, setiap 2 minggu sekali. Ia selalu datang sendiri, menumpang taksi, dan menikmati waktu tenang bersamaku dan Doni. Bapak tidak pernah membicarakan harta atau Yuki. Ia hanya ingin tahu tentang bisnis Doni, tentang Yayasan X, dan kini, tentang cucu yang akan lahir. Bapak akan datang setelah bayi kita lahir, ujar Doni. Dia bilang, dia akan tinggal 3 minggu untuk membantu. Kehadiran Bapak adalah bentuk rekonsiliasi yang tulus. Sebuah pengakuan bahwa nilai sebuah keluarga jauh melebihi nilai 100 juta rupiah yang hilang. Aku membalikkan badan, menatap mata Doni, suamiku, partner hidupku. Mas,
Aku punya satu permintaan lagi untuk anak kita. Apapun sayang, kita akan mengajarkan kepadanya bahwa ada dua jenis kekayaan. Kataku lembut. Kekayaan yang terlihat, yaitu istana ini. Dan kekayaan yang tak terlihat, yaitu kejujuran. Dan kejujuran itu jauh lebih berharga. Dia harus tahu bahwa meskipun dia bisa memiliki apapun di dunia ini, dia harus selalu berpegangan pada kebenaran. Jangan pernah takut kehilangan. Karena ketakutan itu hanya akan membuat kita berbohong. Seperti yang terjadi pada mereka. Mata Doni bersinar haru. Ia meraih wajahku dengan kedua tangannya. Kita akan menanamkan itu Farida. Dia akan tahu bahwa ayah dan ibunya membangun istana ini bukan karena ingin pamer, tapi karena ingin menciptakan tempat paling aman di dunia. Beberapa minggu berlalu. Suatu malam, di kamar mewah kami, di atas spray sutra, kontraksi pertama itu datang. Sakitnya terasa nyata. Namun rasa takutku hilang, digantikan oleh semangat dan cinta. Doni segera membawaku ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ia tak henti-hentinya menggenggam tanganku, mengingatkanku akan semua yang telah kami lalui bersama. Setelah perjuangan yang panjang, sebuah tangisan mungil memecah keheningan ruang bersalin. Anak pertama kami lahir, sehat, sempurna dan suci. Saat Doni meletakkan bayi mungil itu di dadaku, air mataku mengalir deras. Ia adalah bukti fisik dari cinta yang tak terkalahkan. Kami berhasil. Bukan hanya dalam bisnis dan kekayaan, tetapi dalam mempertahankan jiwa dan integritas kami. Sandiwara itu telah berakhir. Dan kehidupan sejati, kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebenaran baru saja dimulai. Ini adalah kemenangan yang abadi.